Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tanu Hari Katulistiwa dengan NIM 051008110013, mahasiswa Teknik Sipil Universitas Trisakti. Di sini saya ingin menjelaskan yaitu apa itu gempa tektonik. Pasti kita masih bertanya-tanya kan, apa sih gempa tektonik? Yang kita pelajari dari jenjang pendidikan sebelumnya intinya adalah gempa yang terjadi karena adanya pergeseran kerak bumi. Yaitu memang nggak salah ya, namun kayaknya kurang penjelasannya. Nah, di sini saya ingin menampilkan gambar yang bisa dilihat bahwa sebenarnya gempa tektonik terjadi karena adanya pergeseran antara dua lempeng tektonik yang bergerak menumbuk atau menjauh satu sama lain, timbullah gempa bumi ini. Nah, fenomena ini sering kita rasakan ya di Indonesia ini karena letak Indonesia ini berada di dalam 3 lempeng bumi. Jika salah satunya bergerak dan bergeser dengan lempeng yang lainnya, maka timbullah kemungkinan timbulnya gempa sangatlah besar. Dan sedikit info tambahan bahwa Indonesia juga berada dalam cincin api Pasifik ya. Maka dari itu kita juga sering merasakan namanya gempa bumi vulkanik. Baik, kita mulai presentasi ini. Yang pertama itu proses gempa tektonik. Proses apa aja sih yang terjadi? Kita buka satu-satu ya. Sebentar, namun sebelum saya menjelaskan kembali, kita harus memahami bahwa gempa bumi itu terjadi mutlak atas kehendaknya. Gempa bumi terjadi di luar kemampuan manusia ataupun makhluk lainnya ya. Maka kita sebagai manusia yang lemah haruslah selalu menjaga alam ini, karena bisa jadi penyebab terjadinya gempa ini bukan hanya karena proses alam ini, bisa jadi karena kita sendiri juga. Oke, sedikit pengingat barusan, kita lanjut untuk masuk materi itu beberapa tahapan terjadinya gempa tektonik. Gempa ini sulit diprediksi kapan terjadinya dan lempeng-lempeng ini karena ada lempeng-lempeng ini dalam bumi ya. Gempa tektonik memang tiba-tiba kita rasakan, namun ternyata gempa tektonik dalam terjadinya ada yang melalui tahapan dan beberapa proses terlebih dahulu. Yang pertama itu terdapat lempeng-lempeng tektonik di suatu tempat. Pastinya ya, di suatu tempat pasti kita memiliki di permukaan bumi ini pasti memiliki lempeng baik yang aktif bergerak maupun yang tidak aktif bergerak. Nah, lempeng-lempeng di dalam bumi ini ukurannya sangat besar, maka jika bergerak sedikit pun akan sangat berpengaruh bentuk permukaan bumi kita ini. Yang kedua adalah terjadinya gerakan yang mendadak atau tidak mendadak dari lempeng tersebut. Lempeng-lempeng yang ada dalam bumi ini mengalami berbagai macam pergerakan ya, karena ada yang pergeseran ataupun bertumbuk. Semua pergerakan ini pasti memiliki dampak buat kita semua gitu. Bisa menimbulkan pegunungan atau lembah atau patahan maupun lipatan. Juga bukan untuk menyebabkan bentuk saja ya, bisa jadi akan menimbulkan getaran yang kita rasakan di permukaan bumi. Terkadang juga getarannya sangat kencang, terkadang pun tidak terkencang. Hal ini tergantung pada kedalaman lempeng tersebut. Nah, yang ketiga, terasa getaran di permukaan bumi. Ya jelas ya, karena apapun yang terjadi di bawah sana, jika ada gerak sedikit sangat berpengaruh buat kita semua, karena gelombang gempa ini tuh bergeraknya secara vertikal ya. Jadi bersifatnya bisa merusak bangunan itu. Tapi balik lagi, itu tergantung juga terhadap kedalaman lempeng yang beraktivitas tersebut. Nah, maka itulah tahapan yang dilalui sebelum terasa gempa bumi tektonik ini terjadi, sampai akhirnya gempa bumi terasa di permukaan bumi ini yang kita rasakan ini. Proses terjadinya di atas terjadi gempa bumi secara pasti proses-prosesnya terjadi secara berurutan dan bertahap. Selanjutnya itu karakteristik gempa bumi tektonik. Yang pertama itu memiliki kekuatan besar ya. Yang kedua itu ada bersifat yang merusak. Yang ketiga itu mendatangnya tiba-tiba, dan yang keempat itu disebabkan oleh lempeng-lempeng bumi. Memiliki kuat besar itu pasti ya, karena pasti gempa bumi yang gempa bumi tektonik itu umumnya lebih dari 4 skala Richter, dan struktur gempa bumi ini adalah vertikal, maka itulah goncangan demi goncangan akan lebih kita rasakan daripada jenis gempa bumi yang lainnya seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Dan gempa yang kedua itu bersifatnya merusak, jelas ya, memang ini sifatnya memang merusak bangunan.
kerusakan yang ditimbulkan gempa bumi tektonik ini sangatlah besar karena pola gelombang yang memang menyebabkan kerusakan bangunan datangnya tiba-tiba. Yang ketiga ini datangnya tiba-tiba, inilah hal yang sangat menyeramkan ya bagi kita semua karena kita tidak tahu aktivitas di bawah sana, di lempeng sana terjadi suatu gempa bumi, maka terkadang bisa menimbulkan banyak korban jiwa ya. Nah, yang keempat ini disebabkan karena aktivitas lempeng-lempeng bumi. Nah, ini jelas ya karena memang ini semua terjadi karena gempa bumi ini terjadi karena aktivitas lempeng di bawah bumi, di bumi kita ini, di dalam bumi kita ini. Nah, karakteristik tersebut bisa sekaligus menjadi sebuah ciri khas yang dimiliki oleh gempa bumi tektonik ini dan membedakan dengan gempa bumi jenis lainnya. Oke, selanjutnya ada pergerakan lempeng. Yaitu yang pertama ada divergen, yang kedua itu konvergen, dan ketiga itu transform. Ya, divergen itu pergerakan lempeng di mana lempeng-lempeng bergerak saling menjauh satu sama lain. Ini merupakan titik yang saling berjauhan karena ada magma yang mendesak keluar sehingga kondisi kerak bumi semakin melebar dan akan memicu terbentuknya samudra baru dan punggung laut. Contohnya adalah patahan besar Afrika dan pematang samudra Atlantik. Yang kedua konvergen, pergerakan lempeng di mana lempeng-lempeng saling bergerak saling mendekati satu sama lain, yang artinya bila terjadi lempeng saling bertumbukan baik lempeng samudra dengan benua atau benua dengan benua, itu akan sangat menimbulkan efek-efek ya. Jadi pergerakan konvergen ini akan menghasilkan beberapa gejala berikut. Yang pertama itu bisa jadi ada palung samudra, yang kedua itu pegunungan api, yang ketiga itu timbunan sedimen, yang keempat itu bisa lipatan pegunungan. Nah, kalau untuk transform yang ketiga ini merupakan pergerakan di mana lempeng itu bergerak saling berpapasan dan sejajar dan tidak tegak lurus ya. Jadi dia maksudnya adalah ini terjadi bila dua buah lempeng saling bergesekan dengan arah menyamping seperti ini. Nah, contoh sesar terkenal adalah sesar Semangko dan sesar San Andreas. Itu adalah efek dari transform ini. Lanjutnya yang ke-10 ke slide 9 ini adalah gambaran pergerakan lempeng. Seperti apa yang sudah saya jelaskan tentang divergen, yaitu divergen ini yang saling menjauh ya lempeng-lempengnya. Konvergen ini yang saling bertumbukan lempengnya. Nah, transform juga ini antar lempeng yang menemukan sesar di keduanya. Oke, kita masuk ke materi yang kedua, itu dampak terjadinya gempa bumi. Gempa bumi tektonik ini, dampak apa aja sih yang terjadi? Nah, inilah dampak akibat gempa tektonik, kerusakan, kerugian, dan juga korban jiwa. Tapi gempa memang sangat merugikan ya, tapi apa hanya kerugian yang ada untuk manusia? Patut dicari tahu ya. Yang pertama itu ada dampak negatifnya. Dampak negatif di sini saya sudah tuliskan dampak-dampak negatif dari gempa bumi tektonik ini yang bisa dilihat itu ada tsunami, likuifaksi, menimbulkan lereng yang terjal ya kan, menimbulkan wabah penyakit, menimbulkan banyak korban jiwa, menyebabkan gunung meletus dan atau muncul gunung api baru, keluarnya magma dari dalam bumi dan akibat patahan lempeng kerugian material yang amat besar. Nah, inilah dampak-dampak negatifnya. Contoh gambaran dampak negatif ini yang terjadi di permukaan bumi kita ini ya. Nah, sedih ya kalau kita ingat kejadian-kejadian itu karena kebetulan negara kita ini sudah semua mengalaminya ya, dari mulai tsunami Aceh, gempa di Padang, terus likuifaksi di Palu, dan ini juga ada gunung Merapi yang bisa diakibatkan gempa tektonik ya. Nah, di sini ada dampak-dampak positif, menghasilkan obyek alam yang indah, membentuk pegunungan indah yang baik yang berapi, menghasilkan sumber tambang, jadikan pembelajaran oleh ilmuwan gempa dan menjadikan sadar akan alam dan sesama makhluk hidup. Nah, inilah gambaran positifnya ya. Itu dia ada bisa mempunyai alat gempa, punya museum gempa, terus kita juga saling membantu sesama manusia dan pemandangan alam dan membentuk tambang baru. Nah, terima kasih. Thanks for watching teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.